Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, tentunya channel yang selalu dan tak henti-hentinya untuk membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini saya sedikit agak kesusahan ya, karena saya kedapatan sepatu ini, sepatu badminton merek Victor ya, ini ya. Sepatu badminton merek Victor ini sangat menyusahkan karena di bagian solnya itu dia ada dua lapis ya, yang biasanya hanya satu lapis. Di bawahnya dia ada lapisan lapisan kuning ya dan lapisan putih ya. Nah, ini sangat sangat menyulitkan ya, dan di bagian bawah itu solnya itu malah lapisannya tuh putih dan dengan motif miring seperti ini ya. Tidak tidak apa ya, tidak simetris ya. Jadi dia seperti ini. Dan ini agak membuat saya kesusahan ya. Mari kita simak saja di meja pengerjaan ya. Sepatu ini sebenarnya mau diganti solnya ya. Di sini saya akan membongkar solnya memakai hot air gun ya, hot air gun ya, buat biar apa? Biar cepat mengelupas. Saya akan mempersiapkan hot air gunnya dulu. Nah, ini dia. Ini hot air gunnya sudah ada di depan kita ya, dan ini saya mau membongkar sepatu ini dengan cara saya mau memanasi ya bagian sol ini dengan hot air gun ini. Mula-mula atau awalnya itu terserah kawan-kawan mau dipanasi dari mana. Tapi kalau saya mau coba dari samping sini ya. Nah, kita nyalakan dulu hot air gunnya. Di sini ada saklarnya ya tuh ya. Nah, kita nyalakan saklarnya seperti ini ya. Ini sudah bunyi. Nah, ini tinggal dipanasi seperti ini ya. Bentar, ini dulunya kuat ya, itu ya, dia nggak bisa lepas. Awalnya dia sangat kuat. Kita coba pakai hot air gun ini. Ya, kita sudah mulai coba ini. Kita memakai hot air gun untuk membongkar outsole ini ya. Ya, kalau sudah dirasa panas banget, cukup ya. Nah, ini tinggal kita seperti ini, dia pasti terkelupas ya. Kita pakai obeng ya. Sepertinya ini pernah dilem G ya. Harus hati-hati ya. Ini pernah dilem G ya. Ini nggak bisa terkelupas. Ya, ini bekasnya ada lem G-nya ya. Berarti kita di bagian lain yang belum terlem G ya. Maaf, ini nggak bisa di bagian sini karena ini ada lem G-nya ternyata. Kita coba dari bagian depan dulu aja ya. Karena ini sudah terlem G. Oke ya, sudah. Kita coba yang bagian depan ya. Semoga aja ini tidak ada lem G-nya biar bisa langsung mengelupas. Nah, ini ya. Ini di depan itu tidak ada lem G-nya ya. Jadi dia bisa langsung mengelupas seperti ini. Tuh ya. Nah, dia langsung bisa mengelupas seperti ini ya. Tuh, masih panas nih. Tuh ya. Dia langsung bisa mengelupas seperti ini. Karena ini tidak ada lem G-nya ya. Nah, kita urutkan dari sini kita ke belakang. Nggak usah terlalu jauh ya. Perlahan sedikit demi sedikit saja. Tinggal kita tarik saja seperti ini. Nah, ini ya. Tuh ya. Lanjut bagian sini. Biar ini terbongkar semua solnya.
Tapi hati-hati ya, di sini tadi ada lem G-nya. Oke ya, cukup. Ya, gampang banget jadi dia dibongkar. Hati-hati di sini ada lem G-nya. Nah, bisa dia walaupun ada lem G-nya tapi dia terkelupas ya. Ini dia. Langsung terkelupas seperti ini. Tuh ya. Hasilnya juga mulus tuh ya. Hasilnya mulus. Nah, tinggal yang belakang-belakang. Biar ini terbongkar semua. Nih ada putih-putihnya. Ternyata putih-putihnya ini menyatu satu kesatuan ya. Berasa cukup ya. Kita bongkar lagi. Mudah-mudahan ini bisa terkena semuanya ya. Nah dia ya. Ini sudah terbongkar semua ya. Dan ternyata ini yang putih-putih ini dia satu kesatuan ya. Bagian dalamnya itu warnanya sama saja. Kuning kecoklatan ya. Satu kesatuan. Dan ini sudah terbongkar ya. Nah kalau sudah terbongkar seperti ini, langkah selanjutnya adalah harus kita ukur ya, harus kita ukur. Saya memakai sol pengganti ini ya, sol pengganti ini DM12 ya. Ini DM12 yang tadi awalnya seperti ini, saya ganti memakai DM12 yang warnanya kuning seperti ini ya. Nah ini nanti dipasangkan seperti ini. Nah dipasangkan di sini. Memang ini tidak bisa menutup semua. Ada bagian-bagian yang tidak ke cover. Contoh misal ini nggak bisa ke cover ya. Di bagian ini dia nggak bisa ke cover, nggak bisa ketutup semua karena modelnya beda. Ini dia ada naik ini ya, ada putih-putihnya yang naik seperti ini. Kalau ini penggantinya nggak ada. Jadi nanti ada bagian-bagian yang nggak ke cover dan ini juga nanti kita akan apa ya, nanti akan diiris ya. Ini di custom sesuai dengan pola ini ya, agar sama ya. Apalagi di bagian belakang nanti ini diiris ya. Di bagian sini diiris ya. Contoh misal yang sudah saya custom adalah ini. Yang satunya ya. Nah, ini yang satunya kanan kirinya sudah saya lepas ya. Bentar. Ini kanan kirinya sudah saya lepas dan ini belakangnya saya iris sedikit ya. Jadi yang moncong ini, yang moncong ke sini itu kita iris ya agar dia menjadi agak sedikit simetris ya ini. Kita iris sedikit dan sol penggantinya pun ya yang satu sudah saya lem ya. Ini sudah saya iris-iris potong-potong ya. Jadi ini sudah beda dengan bentuk aslinya ya. Karena diiris dan dipotong-potong ya. Ini juga yang satu mana nih? Nah ini yang satu juga sudah beda ya. Sudah saya iris-iris juga. Aslinya kan panjang seperti ini. Nah ya aslinya panjang ya. Jadi saya iris sesuaikan dengan bentuknya ya. Dan mari kita pasangkan saja ya. Ini saya pinggirkan dulu. Cara melepaskannya kawan-kawan sudah tahu. Nah caranya adalah sebelum dipasang, sebelum dilem, kita harus buat jalan benang dulu ya. Kita harus bikin jalan benangnya dulu. Jalan benang dibikin dulu, baru dilem ya. Pertama-tama kita pasangkan dulu ya di mal. Kalau di mal sudah selesai, terus kita bikin jalan benang. Kalau sudah kita lem, tunggu lah ini sudah kering, langsung ditempelkan ya. Ini proses penempelan ya. Nah ini ketika penempelan ini sangat berat ya karena yang kita hadapi itu pasti nggak bisa sempurna banget hasilnya ya. Nah ini yang penting ini benang-benang ini harus masuk ya. Itu yang penting. Benang-benang ini tidak
harus tidak kelihatan ya. Bagaimana caranya? Nah, ini belakang sudah terpasang ya. Untuk yang belakang ini, nah kita yang samping-samping depan, ini depan bahkan lepas lagi ya. Nah, ini kurang naik. Nah, ini hingga menjadi seperti ini ya. Emang tidak bisa tidak bisa sesempurna mungkin ya. Karena kalau lihat sendiri karena bentuknya pun agak beda ya. Yang penting ini bisa terpasang dan nanti bisa dijahit ya. Untuk bagian depan ini kita bisa pakai lem eh, kita bisa pakai lem. Bentar, saya mau pasangkan bagian ini dulu ya. Ini sudah menempel sempurna untuk bagian belakang ini ya. Nah, ini hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Yang tadinya solnya putih menjadi seperti ini ya. Untuk depan agar lebih kuat, karena pakai lem fog ini dia nggak ngaruh, kita bisa pakai lem Loctite ya. Loctite 406 tapi sedikit saja ya, hanya untuk bagian depan saja. Jadi nggak usah bagian lain-lainnya itu nggak usah. Hanya bagian depan saja. Oke, untuk bagian depan saja ya. Dan itu pun harus sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak takutnya merusak bahan ya. Nah, ini ya, bagian sini nggak bisa tertutup sempurna ya. Kelemahannya tuh di situ. Bagian sini nggak bisa tertutup sempurna. Nah, ini dia ya, hasil yang bisa didapatkan. Dan tidak sampai di sini saja ya, kita harus menjahitnya ya. Ini dia ya, untuk bagian eh, bawahnya sudah terpasang, tinggal kita menjahit ya. Ini kita harus menjahitnya agar hasilnya menjadi lebih bagus ya. Oke, dan ini ya mau coba saya jahit ya. Walaupun sepatunya ini sedikit menyusahkan ya. Bagian sol-solnya itu berbeda dengan sepatu lain, tapi dengan pengalaman ya, pengalaman yang sudah selama ini saya dapatkan ya, saya bisa mengatasi
sepatu ini. Bahkan memasangnya pun mungkin ini lebih baik ya daripada yang saya kira. Saya kira tuh akan susah ya menghadapi sepatu ini, tapi ternyata enggak ya. Ternyata saya bisa. Ya, kita coba jahit dari bagian mana? Bagian ini, sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita jahit memakai benang yang warnanya sesuai ya, yaitu kuning kecoklatan atau bahkan ini benang coklat ya. Jadi dari bagian bawah sampai atas, dari bagian bawah tembus ke dalam ya. Oke ya. Kalau menjahitnya tuh mudah ya menurut saya ya, nggak ada kesulitan sama sekali. Yang susah itu tadi, cara mengukurnya ya. Kalau menjahitnya seperti itu bisa dibilang mudah banget. Coba kita lem pakai lock titik lagi ya. Ini nggak mau nutup nih. Kalau seperti ini dijahit susah ya. Kalau mangap-mangap seperti ini. Nah, kita coba dulu ya. Nah, ini biar rapat dulu, biar dijahit mudah ya. Di sini saya pakai lem Loctite 406. Ya, sudah nempel. Tinggal kita lanjut menjahit lagi. Jadi sesulit apapun pekerjaan kita, jangan mudah menyerah. Jangan langsung bilang nggak bisa. Diusahakan dulu ya. Oke, akan saya jeda saja ya. Nanti hasilnya akan saya perlihatkan. Oke, ini di bagian depan sudah terjahit semua ya. Ini sudah ada jahitannya ya. Emang ini nggak tertutup ya, agak kayak kayak gimana gitu ya. Tapi aman sih buat dipakai main minton aman. Walaupun ini nggak ketutup ya. Ya, untuk bagiannya sudah terjahit semua. Ini tinggal yang belakang kita jahit ya. Yang belakang juga harus kita jahit ya.
tinggal yang belakang. Oke ya, kita masih menjadi di bagian belakang ya, tapi sudah mau selesai ya, tinggal di bagian depan-depannya saja. Belakang tapi yang bagian depan ini ya. Memang ini agak melelahkan sedikit ya, karena modelnya itu baru saya jumpai kali ini ya. Yang membuat agak susah tuh modelnya ya. Model sepatunya itu bentuknya itu agak susah dibentuk. Ini kalau saya paksa jarum saya bisa patah ya. Berat di sini karena ini pas di bagian plastiknya ya dia. Nah ini ya, sudah mau selesai ya. Tinggal paling berapa jahitan lagi. Sungguh saya harus bekerja keras untuk menaklukkan sepatu ini ya. Karena model dan bentuknya itu beda dari yang biasanya. Ini kalau tidak biasa mengerjakan seperti ini pasti banyak yang menyerah. Ini paling tinggal 2 jahitan lagi ya. Satu, nah habis ini tinggal satu lagi ya. Nah ini terakhir. Nah ini terakhir, kita kuncikan ya jahitannya ya. Kita kunci, terus kita rapikan juga. Setelah dikunci kita rapikan pakai jarum yang buat merapikan ya. Nah ini dia sudah selesai ya. Hasilnya seperti ini, mantap ya. Hasilnya mantap dan ini keset lagi ya pasti di lapangan lantai dia akan keset lagi ya. Hasilnya seperti ini bentuknya sudah hampir mirip walaupun tadi tidak seperti ini, tapi kita bentuk ulang hingga menjadi seperti ini. Dan untuk bagian ya sol depannya juga mantap, keren ya. Hanya dirubah di bagian bawahnya saja, tapi bagian sini tidak bisa tercover, tapi tidak masalah ya, tidak terlalu nampak-nampak banget. Nah ini untuk bagian depannya ya.
yang awal tadinya itu sepatunya seperti ini nih ya. Awal tadinya tuh seperti ini, bentar. Nah, awal tadinya tuh seperti ini nih ya. Ini yang awalnya tadinya saya rubah menjadi seperti ini ya. Ya, tuh ya. Kalau ini licin ya, licin. Kalau ini sudah keset ya, sudah keset. Oke ya. Oke ya kawan-kawan, jadi itu tutorial merubahnya atau menggantinya. Jadi yang tadinya sepatunya seperti ini ya, hingga menjadi pakai sol seperti ini dan mantap, bisa dipakai untuk bermain badminton lagi. Oke, itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.